Audio Jungle. Audio Jungle. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang narapidana dan fenomena yang terjadi. Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian dari narapidana. Narapidana adalah orang-orang yang sedang menjalani sanksi kurungan atau sanksi lainnya menurut perundang-undangan. Menurut KBBI, narapidana adalah orang hukuman atau orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana atau terhukum. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga permasyarakatan, yaitu seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Selanjutnya yaitu etiologi. Faktor-faktor penyebab kejahatan sehingga seseorang menjadi narapidana adalah yang pertama dari faktor ekonomi. Faktor ekonomi terdiri dari sistem ekonomi, pendapatan, dan pengangguran. Yang kedua yaitu faktor mental. Faktor mental terdiri dari agama, bacaan dan film. Dan selanjutnya ada faktor pribadi terdiri dari umur, alkohol, dan perang. Pembahasan selanjutnya yaitu masalah kesehatan narapidana. Yang pertama yaitu kesehatan mental. Penyakit jiwa yang sering dijumpai adalah skizofrenia, bipolar affective disorder, dan personality disorder. Yang kedua, kesehatan fisik. Perawatan kesehatan yang paling penting adalah penyakit kronis dan penyakit menular seperti HIV, hepatitis, dan tuberkulosis. HIV, angka kejadian HIV di antara para narapidana diperkiraan 6 kali lebih tinggi daripada populasi umum. Tingginya angka infeksi HIV ini berkaitan dengan perilaku yang berisiko tinggi seperti penggunaan obat-obatan seksual intercourse yang tidak aman dan pemakaian tato. Yang kedua, hepatitis. Hepatitis B dan C meningkat lebih tinggi daripada populasi umum. Hal ini berkaitan dengan penggunaan obat-obat lewat suntikan, tato, imigran dari daerah dengan insiden hepatitis B dan C tinggi. Yang ketiga, tuberkulosis. Angka TB 3 kali lebih besar di lapas dibanding populasi umum. Hal ini berkaitan dengan kepadatan penjara dan ventilasi yang buruk yang mempengaruhi penyebab penyakit. Selanjutnya yaitu fenomena narapidana di Indonesia. Kaburnya 448 penghuni rutan Sialang Bungkuk Pekanbaru memunculkan polemik di masyarakat mengenai penyebab kaburnya narapidana dari lapas. Overkapasitas, kurangnya petugas pengamanan yang tidak sebanding dengan napi yang dijaga, adanya pungli oknum sipir, perlakuan sipir yang diskriminatif, pelayanan kesehatan yang buruk, sampai dengan sarana prasarana lapas yang tidak memadai dituding sebagai penyebab dari pelarian napi dari lapas. Napi kabur adalah fenomena yang terus terjadi di lapas dengan beragam alasan. Semua penyebab pelarian narapidana yang telah saya uraikan tersebut sebenarnya hanya sebagai pemicu dari luar atau faktor eksternal. Masih ada satu lagi penyebab seorang narapidana melarikan diri, yaitu adanya naluri untuk bebas, keinginan untuk tidak terkekang dalam penjara. Kebebasan adalah sesuatu yang dikehendaki oleh setiap makhluk. Kebebasan adalah kecenderungan alami yang dirasakan oleh setiap makhluk. Bukan saja tubuh fisik dan pikiran yang ingin bebas, tetapi lebih dalam lagi sampai ke jiwa terdalam pun ingin lepas bebas dari penjara. Kebebasan adalah sifat dasar jiwa manusia yang terdalam. Bahkan binatang yang lebih rendah dari manusia mempunyai kecenderungan dan memiliki naluri menolak diikat. Pendapat saya mengenai fenomena tersebut itu, dengan ditahan di lapaslah seorang napi mempunyai kesempatan indah untuk melepas semua emosi negatif tersebut. Tanpa kesadaran untuk menjadikan lapas sebagai tempat atau asrama untuk belajar, maka sampai kapanpun akan selalu ada kecenderungan napi melarikan diri. Lapas baru boleh saja dibangun untuk mengurangi overkapasitas. Petugas pemasyarakatan boleh ditambah. Kalapas bisa saja berganti dengan pejabat yang baru. Aturan boleh saja direvisi, tetapi tanpa kesadaran dari napi itu sendiri untuk berubah menjadi lebih baik, maka akan sulit untuk menghentikan aksi melarikan diri.